Baik, selamat pagi semuanya. Baik. Gimana kabarnya? Baik? Baik. Jadi perkenalkan, kakak namanya Audika. Di sini kakak semester 6 dari Prodi Bimbingan Konseling Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi tujuan kakak kesini adalah untuk menyampaikan bimbingan klasikal bersama kalian. Jadi sebelum itu nanti kakak akan jelaskan apa itu bimbingan klasikal dan apa materi kita pada pagi ini. Bisa dimengerti? Baik, sebelum kita memulai penyampaian materinya, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir? Ya. Berapa orang? 2. Ketua kelasnya siapa di sini? Jadi kita akan menyepakati waktunya. Waktu yang kita lakukan ini sekitar 30 menit. Bisa diterima? Bisa. Jadi kakak di sini akan melakukan sebuah bimbingan, yaitu bimbingan klasikal. Ada yang tahu apa itu bimbingan klasikal? Jadi bimbingan klasikal itu layanan bimbingan konseling yang dilakukan di dalam setting kelas atau kelompok. Jadi di sini kita akan melakukan bimbingan klasikal seperti itu. Bisa dipahami? Jadi ada beberapa tujuan dari bimbingan klasikal. Nah, di sini ada pembahasannya. Kita akan membahas tujuannya. Kita akan membahas definisi dari inteligensi dan juga indikatornya. Jadi materi kita hari ini adalah inteligensi. Inteligensi itu adalah kecerdasan. Lalu setelah itu kita akan membahas tentang contoh dan juga pernyataan positif dan negatif dari inteligensi. Setelah kita menyampaikan contoh, kakak akan menjelaskan tentang teori konseling yang akan dipakai dan juga tekniknya. Dan yang terakhir ada penyebaran kuesioner. Nanti kalian akan mengisi kuesioner yang sudah kakak bagikan. Yang pertama itu ada tujuan umum dan juga tujuan khusus. Jadi tujuan khusus dari layanan ini itu adalah untuk mengetahui dan juga mengenali kemampuan dan kecerdasan dari kalian. Setelah itu ada juga untuk mengetahui kemampuan yang kalian miliki. Dan tujuan khususnya untuk dapat mengetahui contoh dan juga ciri-ciri dari inteligensi ataupun kecerdasan, lalu mengenali contohnya agar kalian bisa mempraktekkan kecerdasan tersebut. Bisa dipahami? Selanjutnya yaitu inteligensi. Ada yang tahu inteligensi itu apa? Sudah. Jadi sesuai yang tertera di sini, inteligensi itu adalah kemampuan umum yang dimiliki oleh individu. Jadi inteligensi itu dimiliki oleh setiap individu. Lalu di sini inteligensi itu adalah kemampuan yang dimiliki mulai dari memahami sesuatu, memecahkan masalah, dan juga prestasi yang berkembang menjadi prestasi belajar itu. Lalu ada indikator. Sebelumnya indikator itu adalah petunjuk atau ciri-ciri yang bisa dilihat atau diukur untuk mengetahui sesuatu. Jadi indikator dari inteligensi di sini adalah kemampuan umum yang dimiliki oleh seorang individu dan juga kemampuan untuk tumbuh dan berkembang menjadi prestasi yang aktual. Jadi prestasi aktual itu adalah prestasi belajar. Itu. Lalu selanjutnya ada contoh dari inteligensi. Tadi kan kakak sudah jelaskan kalau inteligensi itu adalah kecerdasan atau kemampuan umum yang dimiliki oleh individu. Nah, ada inteligensi tinggi dan juga inteligensi rendah. Contohnya yaitu inteligensi tinggi. Di sini ada yang bisa lihat. Ini siapa? Lalu di sini inteligensi rendah itu yang misalnya di kelas itu kalian berbicara dengan teman, kalian lain-lain saat
ada guru yang menjelaskan, itu contoh dari inteligensi yang rendah. Itu bisa dipahami? Ada pertanyaan? Jadi kakak akan jelaskan kalau inteligensi atau kecerdasan tinggi itu adalah kemampuan seseorang dalam berpikir, memahami pelajaran, dan juga memecahkan masalah secara cepat. Gitu. Nah, orang yang punya inteligensi tinggi ini biasanya menangkap informasi baru dengan cepat dan juga menyelesaikan tugas dengan cepat. Dan juga mereka sering memecahkan masalah juga dengan cepat. Gitu. Contohnya tuh ada seseorang dari kecil itu mereka suka membaca, lalu nanti mereka pengetahuannya akan luas. Gitu. Jadi di sini tuh orang yang dengan inteligensi tinggi itu dilatih sejak kecil. Nah, karena seseorang itu kan mempunyai kemampuan dasar. Nah, kemampuan itulah yang harus diasah agar nantinya bisa memiliki inteligensi yang tinggi. Bisa dimengerti? Kebalikannya yaitu kecerdasan rendah itu adalah kondisi di mana seseorang memiliki kemampuan berpikir, memahami, dan juga memecahkan masalah yang lebih lambat dibandingkan orang lain. Nah, di sanalah orang dengan inteligensi rendah itu tidak diasah dari kecil seperti itu. Mereka setiap individu kan mempunyai kemampuan dasar. Kemampuan dasar itu jika tidak diasah dari kecil itu akan menjadi inteligensi yang rendah nantinya. Bisa dipahami? Nah, lalu ada pernyataan positif dan juga negatifnya. Pernyataan positifnya itu contohnya seperti ini. Saya mudah memahami pelajaran dengan baik. Saya bisa memecahkan masalah dengan baik dan saya bisa menerima informasi dengan baik. Di antara kalian siapa yang di sini bisa menerima informasi dengan baik? Atau bisa memahami pembelajaran yang baru saja guru berikan? Nah, ya, tepuk tangan ya, tepuk tangan. Lalu pernyataan negatifnya, di sini contohnya, misalnya saya kesulitan memahami sesuatu dengan baik, saya merasa gelisah saat guru menyampaikan materi baru karena saya tidak paham. Seperti itu contohnya, saya pahami? Lalu selanjutnya itu kakak akan jelaskan tentang teori dan juga teknik yang digunakan. Nah, yang pertama itu adalah teori konseling behavioral. Jadi teori ini menyatakan itu bahwa manusia adalah hasil dari respon terhadap lingkungan dengan kontrol yang terbatas dan berinteraksi kemudian berkembang menjadi pola sikap yang membentuk kepribadian tersebut. Jadi teori ini menyatakan itu manusia itu respon dari lingkungannya. Jadi bagaimana kalian ada di lingkungan itu yang menjadi sikap kalian nantinya. Bisa mengerti? Nah, jadi tujuan utama dari konseling ini itu membantu individu mengubah perilaku yang tidak adaptif menjadi melalui penerapan prinsip pembelajaran seperti penguatan positif, hukuman, dan juga pembentukan perilaku. Lalu di dalam teori konseling behavioral ini ada teknik self management. Jadi ada yang tahu apa itu teknik self management? Dari artinya self management berarti memanajemen diri. Ya betul. Jadi cara untuk mengelola diri dan juga mengembangkan kemampuan yang dimiliki untuk mampu menunjukkan eksistensi dirinya. Seperti itu. Jadi kakak akan kasih tahu beberapa contohnya. Contoh penerapannya itu, yang pertama itu ada kalian bisa mengatur waktu belajar kalian atau time management. Caranya adalah dengan yang pertama itu membuat jadwal kalian belajar dan juga istirahat. Misalnya kalian satu hari itu membuat jadwal belajar kalian. Misalnya jam pagi-pagi, jam subuh gitu, jam 4 kalian sampai jam 5. Biasanya otak pagi-pagi itu kan lebih segar, jadi lebih mampu menerima informasi. Lalu setelah itu terapkan prioritas. Kalian kan pernah dikasih tugas banyak,
Nah, pernah tugas yang menumpuk? Jadi yang kalian lakukan? Oke, jadi prioritaskan tugas yang paling sulit. Setelah kalian mengatur waktu belajar, kalian memprioritaskan tujuan kalian. Misalnya tujuan yang tugas-tugas yang sulit, atau kalian mau belajar apa nih hari ini, itu. Dan yang ketiga yang paling penting, hindari menunda. Siapa yang di sini sering menunda? Oke, banyak ya. Semuanya ya, kakak juga sering menunda. Jadi, dan yang kedua itu ada menetapkan tujuan belajar. Nah, yang pertama itu caranya tetapkan target belajar jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya kalian buat jadwal, hari ini kalian mau belajar apa. Setelah itu besok kalian mau belajar apa, seperti itu tuh dicatat di dalam buku ataupun kalian mempunyai jurnal. Nah, dicatat di dalam situ. Nah, tujuan dari menetapkan belajar itu membuat otak itu lebih fokus dan juga terarah. Jadi kalian tidak akan bingung hari ini mau belajar apa ya gitu. Misalnya ada libur 1 hari, kalian sempatkanlah belajar 10 menit 30 menit seperti itu. Lalu yang ketiga itu contohnya ada manajemen emosi. Nah, belajar mengenali dan juga mengelola stres atau rasa malas. Kenali rasa stres kalian. Lalu kembangkanlah ketahanan. Tahu maksudnya apa? Jadi kalian kelola stres kalian itu, misalnya kalian stres karena apa? Stres karena apa biasanya kalian kalau tidak mau mengerjakan tugas? Stres karena tugas. Betul? Tapi itu kalian harus mengatur waktu kalian untuk mengerjakan tugas agar tidak stres. Gitu. Kalau tugasnya cepat selesai, siapa yang senang? Gurunya juga senang. Nah, selanjutnya kakak akan tanya, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Jadi di sini kakak akan membagikan sebuah kuesioner. Kalian membawa pulpen semuanya? Jadi di sini kakak akan membagikan sebuah kuesioner. Nah, di sini kakak akan menjelaskan cara pengisiannya. Jadi yang pertama itu ada identitas siswa, istilah nama kalian, kelas kalian juga. Kalian kelas 10 ya sekarang? Lalu petunjuknya itu yang pertama, jawablah seluruh butir soal secara spontan dan jujur sesuai dengan pengalaman yang kalian miliki saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi kalian cukup mengisinya dengan kondisi kalian, sesuai dengan kondisi kalian, karena di sini tidak ada jawaban benar ataupun salah. Jadi sesuai dengan kondisi kalian semuanya. Bisa dipahami? Lalu berilah tanda cetak pada jawaban yang telah tersedia sesuai dengan kondisi kalian. Ingat ya, sesuai dengan kondisi kalian. Jadi jangan mengada-ngada. Jadi sesuai dengan hati nurani kalian. Di sini kalian akan cetak. Di sini juga sudah ada keterangannya kalau STS itu sangat tidak sesuai. TS itu tidak sesuai dan S itu sesuai, SS itu sangat sesuai. Jadi kakak kasih contoh ya. Nomor 1 itu saya mudah memahami pelajaran baru di sekolah. Sesuai atau tidak? Tidak, berarti kalian tinggal isi TS, centang tidak sesuai. Bisa dipahami? Kalau misalnya setengah-setengah paham iya, tidak juga iya gitu. Kalian bisa mengisinya dengan sesuai atau tidak sesuai. Bisa dipahami? Sekarang kakak akan membagikannya, kalian silakan jawab. Dan waktu pengisiannya itu sekitar 3 menit. Apakah cukup? Bagi belakang.
Sudah semuanya dapat? Silakan mengisi waktunya 3 menit. Mulai dari sekarang. Udah? Udah semuanya? Kakak tunggu 1 menit lagi ya. Udah? Silakan dikumpulkan. Oper-oper. Sudah semuanya isi?
Jadi setelah kalian mengisi kuesioner, nanti kakak akan tunjuk beberapa orang untuk melakukan bimbingan kelompok. Gitu. Jadi itu saja yang dapat kakak sampaikan. Semoga bermanfaat. Kakak tutup dengan para pesantik. Terima kasih banyak.